Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsummas salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi bi khairil milani wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para sesepuh, hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selakunya orang Islam atau seorang mukmin, orang beriman, memang sudah seharusnya kita bersabar dan juga tawakal terhadap segala pemberian Allah. Lebih-lebih untuk orang yang sedang menuntut ilmu, lebih-lebih untuk orang yang sedang ngaji. Hendaknya tawakal, artinya tawakal di sini percaya kepada Allah meskipun tidak ada sebab, meskipun kelihatannya tidak ada sebab yang mendatangkan rizki, tidak ada sebab yang mendatangkan penghidupan, tapi percaya karena Allah adalah yang menciptakan sebab-sebab itu. Itu namanya tawakal. Nah, yang seperti ini umumnya orang mukmin harus bersifat tawakal, sabar juga terhadap penderitaan, sabar juga terhadap kekurangan-kekurangan. Umumnya orang mukmin harus seperti itu. Nah, lebih khusus lagi orang yang sedang ngaji juga harus lebih kuat lagi tawakalnya, lebih kuat lagi sabarnya, karena urusan menuntut ilmu itu bukan urusan gampang. Urusan menuntut ilmu ini urusan yang sulit, bahkan ganjarannya ini lebih besar dibanding perang di medan peperangan melawan orang-orang kafir. Ganjarannya lebih besar dibanding syahid atau dibanding turun ke medan peperangan. Menuntut ilmu ini perlu kesabaran dan juga perlu ketabahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, Nabi Musa aja saat mengungkapkan tentang sulitnya menuntut ilmu ini dalam surat Al-Kahfi, beliau menyebutkan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita yang dimaksud di sini Nabi Musa sama muridnya, sungguh kita dalam perjalanan menuntut ilmu ini benar-benar sudah mendapatkan kesulitan, benar-benar sudah mendapatkan cobaan-cobaan. Memang sulit menuntut ilmu. Bocah kalau di pondok ya kadang duitnya habis, hutang, nanti baru dapat kiriman ya buat bayar utang aja lagi, besoknya hutang lagi. Belum gudik, tahu gudik Pak? Gudik koreng biasanya apa? Penyakit koreng yang pesantren dah. Iya, awal-awal tuh biasanya begitu. Belum lagi ditimpa musibah-musibah lain, misalnya dimusuhin sama temennya dan lain sebagainya, banyak sekali kesulitan-kesulitan. Ini adalah cobaan ujian untuk orang yang menuntut ilmu. Namun
Kalau sudah bisa sabar, sudah bisa tabah, maka nanti buahnya manis. Itu tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Buahnya benar-benar buah yang khusus untuk para penuntut ilmu. Karenanya di sini dikatakan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini murid dari Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Karena kitab Ta'lim Muta'allim ini kitab madhabnya madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Ada di halaman 35, agak ke tengah di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li hadza kana Muhammad ibn al-Hasan idza sahara al-layaliya in halalahul mushkilatu. Dan karena alasan ini, karena alasan manisnya menuntut ilmu, karena Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani idza saharul layaliya, ketika dia begadang beberapa malam, in halalahul mushkilatu, maka terurailah, pecah. Jadinya pecah itu maksudnya selesai lahu untuknya al mushkilatu, kesulitan-kesulitan. Yaqulu, berkata Muhammad bin Hasan, aina abnaul muluk, mana anak-anak para raja, min hadhil ladzati, dari kelezatan ini, dari kenikmatan ini. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kalau malam begadang, dan begadangnya ngedres dan juga cari pemecahan masalah atau musyilat-musyilat yang dihadapi di siang harinya, tentang masalah-masalah fikih, tentang persoalan-persoalan yang memang ada di masyarakat pada waktu itu. Begadang, jadi begadangnya memang untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau udah begadang dan ketemu solusinya, itu ngelebihin bahagianya anak para raja. Anak para raja nggak ada yang bisa bahagia atau senang, puas sebagaimananya orang yang menuntut ilmu atau orang yang bergelut dengan ilmu. Kita asal paham satu masalah, kenapa maf'ul bih itu dibaca nasab, kenapa maf'ul yang lain kok nasab juga, ada maf'ul li ajlih. Itu begitu udah kelar atau begitu udah paham betul-betul, itu ada hal atau ada keadaan yang sangat memuaskan dalam batin kita, puas. Nah, kalau begini gue tahu nih. Jadi pengennya baca lagi, pengennya terus nyari lagi. Ini kepuasan yang tidak didapatkan oleh anak-anak para raja, oleh orang-orang yang nggak belajar maksudnya. Anak para raja yang dimaksud sini anak raja yang nggak mau belajar. Tapi kalau mereka yang mau belajar ya bisa dapat juga seperti ini. Bisa dapat kelezatan mencari ilmu, kelezatan bergelut dengan ilmu. Banyak masalah-masalah yang ketika kita ingin pecahkan, ternyata ketemu permasalahannya, itu memberikan kepuasan batin buat kita. Bapak kalau main catur begitu juga ya, catur pikirin tuh pion sama kuda. Nah begitu, nah gue tahu nih mati nih 3 langkah lagi nih, kayaknya puas banget kan gitu. Sama kurang lebihnya seperti itu. Kita memecahkan masalah atau muskilat dalam ilmu ini, begadang dibela-belain, nggak tidur, maka ketika didapatkan solusinya itu akan memberikan kepuasan batin dan tidak akan didapat oleh orang-orang yang tidak bergelut dengan ilmu. Ini kelezatan atau buah yang Allah berikan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Wa yambaghi li thalibil ilmi, maka seyogianya untuk orang yang menuntut ilmu, alla yashtagila bi syai'in akhara, hendaklah dia tidak sibuk dengan sesuatu yang lain ghairal ilmi, kecuali ilmu. Wala ya'ridu 'anil fikhi, dan hendaklah dia tidak berpaling dari fikih. Orang yang menuntut ilmu, ya santri, ya jamaah majelis taklim, yang ngaji malam minggu, malam Senin ngaji aja terus. Kayak Bang Haji Aziz malam minggu ngaji, Bang Said juga malam minggu ngaji, Ustadz Zaini malam Senin ngaji, tiap malam ngaji tapi gantian. Jadi nggak tiap malam juga, gantian ngaji. Itu saat bergelut dengan ilmu, hendaklah tidak sibuk dengan perkara-perkara lain selain ilmu. Jadi disibukkan hatinya hanya dengan ilmu. Benar-benar niat atau tekad
dalam hatinya ini tekad hanya untuk menuntut ilmu aja. Mau orang kata gimana, mau orang bilang apa, pokoknya berangkat ngaji aja. Urusan paham itu urusan nomor 12. Yang penting belajar dan sibukkan hati kita hanya dengan ilmu. Hadirin sekalian, ini yang namanya khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, hati kita sibuk dengan bacaan-bacaan sholat. Mulai dari Allahu Akbar, hati kita udah sibuk tuh. Sibuknya tapi usolli fardul maghrib. Hati kita, aku sholat fardu maghrib. Saat inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati, mulut kita begitu, hati kita juga sibuk. Sibuknya aku hadapkan jiwa dan ragaku kepada pencipta langit dan bumi. Dan terus begitu. Ini yang namanya khusyuk. Jadi khusyuk ini ketetapan hati. Khusyuk ini ketetapan hati menjalankan atau melakukan sesuatu. Kalau kita ngajinya khusyuk. Orang mau kata apa, orang mau bilang apa, dia mau berangkat aja. Kadang hujan, kadang geledek, kalau waktunya berangkat mah dia berangkat aja. Namanya hatinya udah benar-benar kuat atau tetap, ini yang namanya khusyuk. Jadi tidak bergeming apapun itu keadaan dan kondisinya, dia akan tetap berangkat. Sibuk hatinya hanya dengan ilmu, sibuk hanya dengan tekad atau keinginan supaya dapat ilmu setiap hari. Tiap hari harus ada tambahan-tambahan. Tiap hari nggak boleh terlewat begitu saja. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Hendaknya kita ini orang yang ngaji tiap hari harus tambah. Harus tambah. Jadi kalau satu hari nggak ada tambahan ilmu, rugi hitungannya. Tiap hari harus tambah, ya dari Masjid Al-Mujahidin atau dari Mushola Nurul Mujahidin. Pokoknya tiap hari harus ada tambahan. Atau dari, ya boleh sih sekali-kali dengerin pengajian di YouTube, ya boleh. Yang penting tiap hari harus ada tambah. Harus tambah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Setiap hari harus ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan, rugi hitungannya. Rugi, orang 24 jam terlewat begitu saja, nggak ada ilmu yang masuk, ini merupakan kerugian. Nah, satu lagi di sini dipesankan, kalau memang menuntut ilmu maka utamakanlah ilmu fikih. Wala ya'ridu 'anil fikih. Jangan berpaling dari fikih. Karena fikih ini ilmu yang hukumnya fardu ain. Ini ilmu yang jadi modal kita sholat, Pak. Kita sholat kalau nggak belajar fikih nggak sah. Nggak usah jauh-jauh, wudunya aja. Wudunya kita nggak tahu mana air yang suci mensucikan, mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti mustamal, air suci tidak mensucikan, semua air dia pakai aja sama dia, maka nggak sah wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Fikih. Nanti giliran masuk bulan Ramadan, bulan puasa, ya belajar fikih puasa. Apa yang membatalkan puasa? Oh, makan membatalkan puasa. Muntah, oh muntah tidak membatalkan kecuali muntahnya sengaja, maka batal. Apalagi yang membatalkan puasa? Oh, nyium bini nggak batal. Tapi kalau sampai keluar ya batal juga. Itu yang begitu-gitu kan belajar ilmu fikihnya fikih puasa. Harus ada pelajarannya. Kalau nggak ada pelajarannya, maka ibadah-ibadah kita tertolak. Nah, ilmu yang awal atau yang menjadi dasar modal kita ibadah ilmu fikih. Maka jangan berpaling dari ilmu fikih. Ntar kalau ilmu fikihnya udah mantap, baru boleh belajar ilmu-ilmu lain. Mau belajar ilmu yang perbintangan namanya, misalnya malah belajar ilmu falak, silahkan. Yang penting sholatnya udah benar, ilmunya, ilmu puasanya udah tahu. Mau belajar ilmu yang lain, ilmu hikmah atau ilmu lain, tapi yang fardu ain ini jangan ditinggalkan. Sini kitab Ta'limu Ta'lim dan juga kutipan ulama yang dikutip atau yang dimasukkan dalam kitab ini memang ulama-ulama fikih, menunjukkan memang ini kitab-kitab syariat.
walaupun ada akhlaknya juga. Seperti tawakal kemarin, sabar itu kan bukan pelajaran syariat. Nggak ada rukunnya sabar, ada 5, nggak ada. Syarat sahnya sabar atau yang membatalkan sabar nggak ada. Karena memang bukan hukum syariat, sabar itu hukum akhlak. Di sini kitab Ta'limut Ta'lim memang kitab akhlak tapi tidak merupakan syariat. Penting belajar tentang fikih, belajar tentang syariat. Ini pondasi kita buat ibadah. Ini harus didahulukan dibanding ilmu-ilmu yang lain. Qala Muhammadun rahimahullah, inna sina'atana hadhihi minal mahdi ilal lahdi faman arada ayatruka. Di sini nggak ada ini sona. Nggak ada ya? Ada sona. Kenapa? Sona aja langsung. Nggak ada innanya ya? Sina'atuna hadhihi, kalau nggak ada innanya berarti sina'atuna. Kalau ada innanya, inna sina'atana. Sina'atuna hadhihi, pekerjaan atau kegiatan kami ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan, dari ayunan ilal lahdi hingga liang lahat. Faman arada ayatruka ilmana hada, maka barang siapa yang ingin meninggalkan ilmu fikih kami ini sa'atan, sesaat saja, falyatrukhu sa'atu, maka hendaklah meninggalkan akannya apa sa'atu, sa'ah atau zaman. Zaman itu masa. Ini masih Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya murid yang merupakan pentolan-pentolan atau murid-murid utamanya. Yang paling senior namanya Abu Yusuf. Nah, kemudian ada ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini senior-seniornya Imam Abu Hanifah, murid-murid Imam Abu Hanifah. Imam Muhammad bin Hasan ini bilang, ilmu fikih kami ini adalah ilmu yang harus dipelajari mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi nggak boleh berhenti, harus belajar terus. Kalau ada orang mau berhenti sesaat aja belajar ilmu ini, maka dia akan digilas zaman. Maksudnya dia akan kalah dengan zaman, kalah dengan waktu. Masa akan menggilasnya. Jadi nggak boleh, karena setiap ibadah kita ini pasti hubungannya dengan ilmu fikih. Semua ibadah kita ini hubungannya adalah dengan ilmu syariat. Ke masjid ngaji pada pakai sendal tadi Pak ya, pada pakai sendal kan ya. Nah, sendal itu suci. Kenapa kita harus pakai sendal? Karena masjid itu tempat yang suci. Jangan sampai dari jalanan kita masuk masjid nggak pakai sendal, bawa-bawa najis. Nah, walaupun memang ada yang mengatakan itu kan bukan najis yang aini sifatnya atau najis yang zahirnya memang kelihatan najis, tapi begitu hanya saja untuk ihtiyat atau untuk hati-hati, maka kudu pakai sendal. Itu kan fikih juga. Terus rapi ngaji atau selesai ngaji, duduknya kita lah di sini. Duduknya kita ngaji itu ibadah. Maka kalau ngaji jangan ada yang belegot. Maksudnya jangan yang buka baju. Lah, kan ini bukan sholat, meskipun bukan sholat, bukan ibadah, tapi ini menghadap ilmunya Allah, mempelajari ilmunya Allah, maka sama juga harus menutup aurat juga. Tutup aurat kan fikih. Auratnya laki-laki dari antara pusar dengan lutut, auratnya perempuan semuanya kecuali muka dan dua telapak tangan, itu kan semua fikih. Jadi seluruh kegiatan dan aktivitas kita ini diliputi oleh hukum-hukum fikih. Oleh karena itu Syekh Muhammad Asy-Syaibani ini mengatakan ilmu fikih ini cakupannya mulai dari anak-anak sampai liang lahat, mulai dari buayan minal mahdi ilal lahdi, dari buayan bocah laki-laki yang belum makan kecuali susu dan belum umur 2 tahun, maka kencingnya najis, tapi nggak perlu dicuci, cukup dicipratin aja, namanya najis mukhafafah. Tuh dari buayan, dari ayunan udah ada hukumnya. Kalau perempuan mau makan
susu atau mau makan yang lain, dia udah makan pete. Makan pete emang udah jarang anak bocah sekarang, tapi makannya seblak biasanya. Seblak apa? Setan. Makanannya begitu bocah-bocah sekarang. Meskipun belum berumur 2 tahun dan juga makannya baru sesuai aja. Kalau anak perempuan mah najisnya najis mutawasitoh, wajib dicuci, nggak boleh dicipratkan saja. Buayan sampai liang lahat, cakupannya sampai nanti mati. Yang lahat itu gimana cara menghadapkan jenazah, karena jenazah nggak bisa madep sendiri, maka harus dimadepin sama yang hidup. Dia digotong gimana, sebelumnya ya dimandikan, disolatkan, itu kan semua urusan fikih. Jadi ilmu fikih ini mencakup seluruh aspek hidup kita, mulai dari buayan sampai liang lahat. Maka jangan ada yang pernah meninggalkan ilmu fikih ini, karena ilmu fikih inilah yang meliputi keseharian kita. Semuanya kita pakai fikih, tidak ada yang lepas. Kalau ada orang yang niat meninggalkan fikih, kata beliau di sini, maka dia akan digilas zaman. Maksudnya dia hidup tapi dia tidak sesuai dengan ridho Allah, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih itu. Ini pentingnya fikih dan juga menuntut ilmu fikih menurut Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini juga murid Imam Abu Hanifah juga ini. Wa dakhala faqihun, dan masuk faqihun, seorang alim, seorang ahli fikih. Wa huwa Ibrahim bin Al-Jarrah, yaitu Ibrahim Al-Jarrah, masuk ila Abi Yusufa, kepada Abu Yusuf. Ya'uduhu fi maradihi. Ibrahim menjenguk Abu Yusuf fi maradi mautihi, dalam sakit matinya. Maksudnya ketika wa huwa yajudu bi nafsi. Jada binafsi itu artinya sekarat. Dia berbaik dengan dirinya, maksudnya itu sekarat. Ketika Ibrahim menjenguk dalam sakit kematiannya, wa huwa yajudu binafsi, dan Abu Yusuf saat itu sedang sekarat. Faqala, maka berkata Abu Yusuf, siapa Abu Yusuf? Romyul jimari rokiban afdolu amrojilan. Lempar jumroh naik kendaraan itu lebih utama mana sama lempar jumroh rojilan jalan kaki? Lagi sekarat, lagi sekarat masih ngurusin lempar jumroh. Lempar jumroh itu bagusan jalan kaki apa bagusan naik kuda, naik kendaraan? Falam ya'rif al jawaba, maka Ibrahim yang jenguk ini nggak tahu jawabannya. Fajaba binafsi, maka Abu Yusuf menjawab sendiri. Wahwa, jawabannya, innar ramya masyian, sesungguhnya lempar jumroh sambil berjalan atau dalam keadaan berjalan kaki itu ahabbu, lebih disukai fil awwalaini, dalam dua yang awal. Maksudnya dua yang awal itu jumroh ula dan jumroh akobah. Jumroh ula itu yang dekat Masjid Khaif. Jumroh ula, jumroh akobah ini bagusan jalan kaki. Hanya itu yang bagus jalan kaki. Tetapi yang jumroh akobah ini justru lebih bagus naik kendaraan. Kata beliau, wahakada yang bagi. Jadi demikian sibuknya Abu Yusuf, demikian sibuknya para alim tentang ilmu fikih, sampai-sampai ketika dia ihtidor atau sekarat, maka yang dibahas itu masih ilmu fikih, masih fikih. Orang sini ada begitu. Jadi lagi sekarat, ya lagi sakit terakhirnya. Sakit terakhirnya nih masih mikirin tentang ilmu. Gini gimana, mikirin nggak usah ilmu fikih dah, mikirin masjid misalnya. Ini gimana saya pengen renov masjid, masih ada yang begitu. Itu benar-benar hidupnya buat masjid. Karena sampai terakhirnya pun dia masih mikirin masjid. Orang yang hidupnya buat fikih juga demikian. Seperti Abu Yusuf ini, ketika ihtidor atau ketika sekarat menjelang wafatnya, beliau masih ngomongin tentang melempar jumroh. Kalau kata kamu lempar jumroh sambil jalan kaki sama naik kendaraan, itu bagusan mana? Yang lagi nengokin bingung, nah ini lagi sakit nih, gua apa gimana ini? Bingung dia. Akhirnya dia jawab sendiri. Kalau buat jumrohnya jumroh ula sama jumroh wusto, bagusan jalan kaki.
Tapi kalau jumroh akobah ini bagusan naik kendaraan. Yang ada dalam hati atau ada dalam batin para alim, karena sehari-harinya memang disibukkan untuk fikih, maka ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan sekarat pun dia akan tetap memikirkan fikih. Keren gak tuh Pak? Iya. Keren. Karena orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya hidup. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang ini meninggal sesuai dengan kebiasaan dia hidup. Kalau dia biasa hidupnya memang cari muskilat, memecahkan permasalahan fikih, maka nanti saat meninggal ya dia akan terbiasa itu. Kebiasaannya baca Quran, maka saat meninggal maka dia biasa lagi baca Quran. Yasin, Waqiah, pada hafal semua kan ya? Amin, amin. Yasin, Waqiah terus. Kenapa? Orang yang biasanya mulutnya nggak bisa diam, lisannya selalu basah dengan ayat Al-Quran, maka terus Zikir. sesuai dengan kebiasaan saat dia hidup dulu. Nah, ulama yang tadi disebutkan ini ya, Abu Yusuf ini saat mau meninggal maka yang dilisankan atau yang diucapkan adalah urusan fikih. Wa hakadha yang bagi lil faqih yashtagila bihi fi jami' awqatihi. Dan demikianlah yang bagi seyogianya lil faqih untuk ahli fikih, seyogianya yashtagila bihi, dia sibuk dengan fikih fi jami' awqatihi, dalam seluruh waktunya. Fahina idin yajidu laddatan 'azimatan. Maka pada saat demikian yajidu laddatan 'azimatan, dia akan mendapati kelezatan yang sangat besar atau kenikmatan yang sangat besar. Untuk yang bergelut atau yang menuntut ilmu, hendaklah fikih, jangan ilmu-ilmu yang lain. Nah, untuk yang bergelut dengan ilmu fikih, hendaklah dia sibuk dalam segala waktunya urusan fikih. Sibukkan diri dengan urusan fikih. Nanti kalau sudah menyibukkan diri dengan urusan fikih, pasti akan dapat nikmatnya. Jadi kena di mana ada momentum atau ada waktu di mana dia akan merasakan sangat nikmat, sangat sangat lezat pemahaman-pemahaman yang dia dapatkan dari ilmu fikih ini. Kita waktu belum belajar nahwu shorof, tapi setiap harinya kita pelajari ya nahwu shorof, hafalan-hafalannya kita pelajari. Begitu kita lewatin kesulitan-kesulitan, hafalan demi hafalan, kita sorogan atau setoran. Nah begitu udah paham, ini akan merasakan kenikmatan. Oh begini ya. Dan itu nggak akan dirasakan oleh yang lain, oleh upaya atau oleh kegiatan-kegiatan lain. Hanya dengan belajar itu pasti akan yajid laddatan 'azimatan, akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Waqila ru'ya Muhammadun fil manabi ba'da wafatihi. Dikatakan di ru'ya itu dilihat dalam mimpi. Ru'ya Muhammadun, dilihat Muhammad bin Hasan fil manami ketika tidur ba'da wafatihi, setelah wafatnya Muhammad. Maksudnya Muhammad bin Hasan ini sudah meninggal. Nah, ada orang bermimpi Muhammad bin Hasan. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada Muhammad bin Hasan, kaifa kunta fi halin nazai? Bagaimana dulu engkau ketika sedang sekarat, ketika sedang nazak atau berpisahnya roh dari jasad? Faqala, maka berkata Muhammad bin Hasan, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatab. Aku dulu saat sekarat, aku sedang merenungkan satu masalah dari masalah-masalah budak mukatab. Falam ash'ur, maka aku tidak merasakan bi khuruji ruhi, keluarnya nyawaku. Wagila, dan dikatakan innahu qala, dia mengatakan fi akhiri umrihi, dalam akhir usianya, syagolani masailul mukatabi, menyibukkanku masailul mukatabi, masalah budak mukatab, anil isti'dadi li hadzal yaumi, dari menyiapkan hari ini, maksudnya hari kematian ini.
Wa innama, ada titik ceritanya sampai di situ. Wa innama qala dzalika tawadhu'an. Muhammad bin Hasan mengatakan itu tawadhu'an, hanya karena tawadhu. Ini cerita-cerita atau keunikan-keunikan orang alim. Ada yang waktu sakit terakhirnya ini masih mikirin urusan lempar jumroh, Masih sibuk nih. masih yang ada dalam benaknya ya urusan-urusan fikih. Nah, ada lagi yang sudah meninggal tapi orang-orang mimpi ketemu beliau Muhammad bin Hasan. Tanya, dulu engkau waktu sekarat, waktu engkau hendak meninggal, itu engkau sedang apa wahai guru? Saya waktu itu lagi mikirin masalah budak mukatab. Budak mukatab itu hadirin urusan fikih juga itu. Ada budak yang namanya budak mukatab, ada budak mubakat namanya. Mukatab itu budak yang melunasi dirinya untuk merdeka sesuai dengan perjanjian tuan atau majikannya. Kata tuannya, kamu punya uang nggak? Barang 50 juta. Kalau punya, boleh dicicil, ya boleh cash. Nanti saya janjikan kemerdekaan. Maka dia nyicil tuh, kerja atau ada yang nolongin, bisa dari zakat juga. Kan banyak basnas ya. Ada basnas, dari basnas atau dari sedekahnya orang. Kalau memang dia bisa melunasi itu bebas, namanya mukatab. Ini urusan fikih juga. Kata Muhammad bin Hasan dalam mimpi itu, dulu waktu saya meninggal, saya lagi sibuk mikirin permasalahan budak mukatab ini. Saking sibuknya saya nggak berasa, tahu-tahu udah mati saya. Tahu-tahu udah keluar. Tahu-tahu ruh saya itu sudah keluar dan saya lihat, lah itu badan saya di situ. Kok saya kagak bisa masuk lagi? Tapi dia masih merasa bahwa masih sibuk, maksudnya masih sibuk bahwa yang dia lakukan terakhir itu adalah urusan fikih. Satu lagi ada yang mengatakan jawabannya bukan itu. Apa yang engkau dimimpikan Muhammad bin Hasan ketika ditanya waktu kau hendak meninggal sekarat, itu apa yang kau alami? Saya kayaknya nggak perlu sibuk-sibuk ngurusin kematian ini, karena saya pengen mengabdi untuk fikih dan saya sedang membicarakan atau memikirkan masalah mukatab. Nah, beliau mengungkapkan ini karena tawadhu. Maksudnya tawadhu, urusan hari kematian dan terpisahnya ruh dari jasad itu sepertinya urusan-urusan nanti dan urusan orang-orang yang ruhaniyin istilahnya. Tapi saya biarin dah ngurusin fikih aja. Namanya tawadhu, saudara. Kesibukan para alim, para faqih, sehingga saat sibuk maka dia tidak berasa ruhnya itu sudah keluar dari jasadnya. Kita juga kalau lagi sibuk baca HP kan begitu, kagak terasa. Ada bini manggil, cucu nangis aja kagak tahu. Orang lagi sibuk HP nggak berasa. Begitu juga kalau kita sibuk memikirkan fikih, nggak berasa ruh itu keluar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin hamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.